Ke informasi pilkada, pemirsa, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri Kopdarwil PSI Jakarta, pertemuan RK dan jajaran serta kader PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu putaran. Para kader PSI dan Ridwan Kamil bersemangat dan optimis untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Hal ini berdasarkan hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas RK Suswono tertinggi dibanding dua paslon lain. Sementara itu, seluruh kader PSI juga diminta untuk berjuang untuk memenangkan Ridwan Kamil Suswono dalam satu putaran. Tadi kepada kader PSI jika semangat memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Hal ini disampaikan Kaisang dalam acara Kopdarwil PSI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pernyataan Kaisang ini sontak mendapat teriakan dan tepuk tangan dari kader PSI yang hadir. Kaisang pun mengajak seluruh kader dan simpatisan PSI untuk memenangkan pasangan Ridho satu putaran. Berjiwa sesuai usianya, berjiwa muda. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik beca. Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Hari ini, Pak. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau kesini naik numpang naik kereta dulu di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Mending untuk rakyat ya, saya bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta dari jalur independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena pada malam tadi. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi gubernur Jakarta. Di hadapan calon gubernur Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pongrekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharma Kun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharma Kun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Berkelakuan baik. Ada. Orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita.
Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asyik dengan santapan yang sudah ditentukan. Sinyal positif terkait rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin terlihat. Hal itu sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya Bu? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko. Komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai jalan bersatunya dua partai besar yang sekaligus menunjukkan apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau malah berperan oposisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Sementara itu, jubir Prabowo Subianto mengungkap 3 syarat yang harus dimiliki calon Menteri Kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, menyebut rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian baru usai pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Menurut Hasyim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut calon Menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kabinet setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi, itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zakon kabinet. Kemudian ketiga, loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi Menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.